Pembiakan tanaman anggur dengan menggunakan biji umumnya memakan waktu yang lama dan belum tentu menghasilkan tanaman yang berkualitas. Dan untuk mengatasi kendala ini, pada pertanian modern dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan teknik grafting. Grafting sendiri adalah sebuah teknik menggabungkan dua tumbuhan menjadi satu. Secara umum, sebuah luka dibuat pada tanaman, lalu tanaman lain dengan varietas yang berbeda dimasukkan ke dalam luka tersebut, sehingga jaringan kedua bagian tanaman dapat menyatu dan tumbuh bersama. Selain untuk mempercepat pembiakan dan menghasilkan tanaman berkualitas, penggunaan teknik grafting dilakukan untuk mencapai berbagai macam tujuan, dan diantaranya adalah untuk memperkuat ketahanan tanaman terhadap penyakit tertentu, untuk mempertahankan karakteristik varietas, dan untuk menyesuaikan varietas dengan kondisi tanah maupun iklim yang merugikan. Sehingga sebagian besar perkebunan anggur yang kita lihat saat ini hampir seluruhnya ditanami dengan hasil grafting atau penyambungan antara dua varietas anggur yang berbeda. Di dalam video kali ini, kita akan sedikit mengulas bagaimana proses dari pembibitan anggur modern itu dibuat sampai pada akhirnya ditanam di perkebunan-perkebunan anggur skala besar yang ada di berbagai negara penghasil anggur terbesar di dunia. Pertama-tama, para pekerja akan mengumpulkan batang-batang anggur di perkebunan anggur induk yang telah berumur setidaknya 2-3 tahun lebih dan telah melalui pengawasan khusus terus-menerus secara berkala untuk bisa dijadikan bibit grafting berkualitas. Di pabrik, para pekerja akan memotong batang anggur secara manual sepanjang 6-7 cm lalu dikumpulkan dalam wadah. Dan potongan-potongan anggur calon batang atas pun diolah dengan cairan fungisida dan ditempatkan di ruangan dingin dengan suhu sekitar 3-4 derajat Celcius. Sementara untuk batang buah anggur, para pembudidaya akan mempersiapkan calon benih anggur mereka yang benar-benar dalam kondisi yang sangat baik dan terbebas dari virus ataupun fitoplasma yang sangat merugikan bagi para pembudidaya anggur. Dan para pekerja akan membersihkan dan memotong batang-batang anggur ini sepanjang 40 cm. Dengan penelitian yang lebih maju, para ilmuwan kini telah mengembangkan rangkaian batang bawah yang tidak hanya tahan terhadap berbagai hama di tanah, tetapi juga memiliki toleransi yang lebih baik terhadap kondisi lingkungan, termasuk kandungan kapur, pH, dan tingkat kelembapan. Setelah proses pemotongan batang-batang anggur selesai, selanjutnya batang-batang anggur calon benih tersebut akan direndam dan dipanaskan dengan suhu 30 derajat Celcius selama kurang lebih 15-40 menit. Semua itu dilakukan untuk menghindari guncangan termal yang kontraproduktif di saat pengembangan stek batang anggur dilakukan. Selanjutnya, batang-batang anggur pun akan mulai memasuki proses grafting. Mesin akan menggabungkan dua varietas batang atas dan batang bawah anggur sehingga menjadi satu bagian yang akan membentuk tanaman baru di kemudian hari. Teknik pembibitan modern menyediakan pencangkokan bangku yang disebut omega, yang memungkinkan jaringan yang akan memunculkan kalus pencangkokan untuk disatukan dengan cara yang tepat.
Selanjutnya, benih-benih anggur akan dilindungi dengan lilin parafin khusus dengan tujuan menjaga kelembapan yang tepat dan melindungi bagian bekas grafting yang paling halus tempat penyatuan kedua elemen terjadi. Proses selanjutnya, batang-batang anggur hasil grafting akan ditata rapi dan dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan serbuk gergaji. Lalu disimpan dengan suhu 30 derajat Celcius sampai benih-benih anggur mengeluarkan tunas dan akar barunya. Ketika benih anggur sudah mulai mengeluarkan tunas-tunas barunya, para pekerja akan mengeluarkan benih-benih tersebut dari peti dengan hati-hati dan membersihkannya kembali. Lalu para pekerja akan melapisi benih-benih anggur yang telah dibersihkan ini dengan lapisan lilin agar tunas-tunas muda yang baru muncul dapat terlindungi dari sinar matahari. Setelah proses grafting sempurna dan batang-batang anggur sudah mulai mengeluarkan akar dan tunas barunya, benih-benih anggur pun akan mulai ditanam di lahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yaitu tanah berpasir yang gembur, lengkap dengan saluran selang irigasi untuk menyiram benih anggur dan menjaga tanah di area perkebunan untuk tetap lembab. Para pekerja akan menanam benih anggur dengan bantuan gerobak khusus di mana ditempatkan 2 kotak stek yang berisi total sekitar 1.000 tanaman. Gerobak akan melintasi barisan dan digerakkan oleh operator sehingga para pekerja lebih mudah untuk melakukan penanaman bibit anggur meskipun dalam jumlah yang cukup besar. Setelah benih-benih anggur tumbuh dan berusia 6 bulan, mesin pemangkas khusus digunakan untuk memangkas benih anggur dan menghilangkan musa di area pembibitan. Semua itu dilakukan untuk memudahkan para pekerja dan mesin-mesin dalam beroperasi. Selanjutnya, mesin-mesin khusus akan mencabut seluruh benih yang ada di area perkebunan dan mengumpulkannya untuk dibawa kembali ke pabrik pembibitan. Tahapan terakhir adalah penyortiran benih-benih anggur yang berkualitas. Dan tahapan ini adalah tahap yang paling rumit di antara rantai produksi pembibitan. Hasil-hasil grafting akan dipilih oleh pekerja khusus yang memberikan tekanan pada titik penyambungan, melakukan evaluasi visual kekuatan dan distribusi akar sehingga benih-benih anggur yang terpilih memiliki kualitas bibit anggur yang sangat baik. Bersamaan dengan seleksi, benih-benih anggur pun lalu akan dikumpulkan ke dalam tandan yang terdiri dari 25 buah bibit anggur. Para pekerja akan memangkas dan sedikit memotong bagian akar dari benih anggur yang terlalu panjang untuk memudahkan dalam pengepakan benih anggur ketika disimpan dalam kotak penyimpanan. Selanjutnya, tahapan terakhir dari produksi benih anggur adalah penyelupan parafin berwarna hijau dan memberikan label atau merek dagang dari produsen di mana bibit-bibit anggur tersebut diproduksi.
Dan benih anggur berkualitas pun kini telah siap untuk ditanam di perkebunan-perkebunan besar penghasil anggur di berbagai penjuru dunia. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di video yang lainnya. Sukses selalu buat Anda dan selamat beraktivitas.